Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, bersyukur kita kepada Allah, rahmat dan sejahtera turun Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teriring kepada ahli dan sahabat beliau sekalian. Yang terhormat dewan juri sekalian yang kami cintai, hadirin dan hadirah yang berbahagia. Masa dila cukup tak indah, urung tak daya pengaruhana. Globalisasi dalam istilah ratet bababah iman lamdada. Tapi jino la empal lima, urung ka bebas iman tan lima. Globalisasi juga meluah, jaga iman hayrakan mutua, nak bemuramah nanti pedaya. Atas dasar inilah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan satu syarahan singkat yang kami beri judul Iman dan Dakwah Modal Dasar Menuju Globalisasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua tentang keimanan. Mari kita dengarkan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. dirahmati Allah. Di dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalal menjelaskan bahwa kata iman dalam ayat tersebut mengandung pengertian bahwa tasdiqan artinya membenarkan apa saja yang datang daripada Rasul. Baik itu perkataan beliau
perbuatan beliau maupun diamnya beliau. Dari keimanan inilah akan membuahkan hasil ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhimpunan antara iman dan takwa inilah yang menjadi pelabuh untuk terapung di lautan globalisasi, yang menjadi sayap agar bisa terbang di udara global ini, dan yang menjadi perisai supaya selamat dari zaman serangan yang melebur akidah kita. Hadirin yang berbahagia, apa sih itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu aturan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas. Hakikatnya, globalisasi muncul melalui dua dimensi. Dimensi ruang dan waktu, di mana ruang semakin dipersempit, waktu semakin dipersingkat. Dalam interaksi antar bangsa, globalisasi hadir dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Baik itu politik, ekonomi, budaya, sosial dan lain sebagainya. Teknologi, informasi dan komunikasi merupakan faktor utama pendukung globalisasi. Sekarang perkembangan teknologi semakin cepat sehingga setiap informasi dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu, globalisasi tidak dapat kita hindar kehadirannya. 90% masyarakat dunia telah terkena imbas globalisasi yang tiada batas ini. Tanpa terkecuali para ustaz, para tunku-tunku, para ulama dan para kiai. Orang tua kita dahulu sering berkata, gara-gara neraka maju, cak gelungku kata besare. Bak gara-gara neraka maju, tatla dungku yang kasibuk menapa. Hadirin yang dirahmati Allah, era globalisasi adalah era racun dan rabun yang membuat kalangan Allah menjadi samar-samar. Pencuri harta negara yang kita sebutkan dengan nama yang sangat indah, yaitu koruptor, yang membunuh dijuluki kriminal, mengambil harta yang membunuh tuannya diberi nama pembajak. Semua nama-nama tersebut dibuat lembut dan indah sehingga pelakunya berani tersenyum di depan kamera dengan tangan terborgol dan balutan pakaian tahanannya. Bila petani sudah terkena efek modern, maka orientasinya semata-mata keuntungan pribadinya. Ia akan merugikan petani lain saat menggarap lahan pertaniannya. Seorang ustaz bila hanyut dalam irama global, jadilah panggilannya Ustaz Pujar, Ustaz Jabul, dan Ustaz Bamsad. Apa jadinya jika globalisasi menghantam pemimpin di negeri kita ini? Uang yang seharusnya untuk pembangunan tempat ibadah dia gunakan untuk berfoya-foya. Biaya yang seharusnya untuk pendidikan dia gunakan untuk keluarganya. Dana yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat dia gunakan untuk keturunannya. Sampai-sampai pembangunan terhambat, pendidikan tersumbat, rakyat semakin melarat, hukum hampir sekarat, kemiskinan terus meningkat, hutang pun berlipat-lipat. Hadirin, catatan Bank Indonesia, hutang Indonesia mencapai 6.500 triliun rupiah. Kalau dibagikan dengan jumlah penduduk Indonesia, di pundak kita ini ada hutang 23 juta rupiah. Lahir hutang. Maka pantas kata orang-orang, bayi baru lahir di negeri kita ini lebih besar jahitannya ketimbang bayi di luar negeri. Kenapa? Karena baru saja lahir terpundak hutang negara padanya 23 juta rupiah. Hal ini senada dengan perkataan orang Aceh. Darah Aceh le yang nan gida, darah Jawa le yang nan dewi. Muyu iman dalam dada, pejabat jika pencuri. Hadirin yang dirahmati Allah,
akidah agama. Membuat masyarakat kita pusing tujuh keliling sehingga mereka terjerumus ke dalam mazhab-mazhab yang mengkotak-katikan agama. Bahkan ada yang lari dari agama kita tercinta ini. Buktinya data mision sebanyak 2 juta umat manusia muslim Indonesia murtad dan memeluk agama Kristen di setiap tahunnya. Hadirnya paham sekulerisme juga menambah keterbatasan dalam mengatur kehidupan manusia. Apa sih itu sekulerisme? Sekulerisme adalah suatu paham yang memisahkan antara urusan agama dengan dunia. Jadi intinya apa? Masalah dunia tidak boleh dicampurkan dengan masalah agama. Kepresidenan misalnya. Seandainya kita menyatukan antara urusan agama dengan dunia, maka kehidupan kita sejahtera di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Globalisasi dengan kapitalisme, paham ini yang memasarkan ideologi-ideologi barat dan dapat menghapus otoritas agama kita. Lunturnya nilai-nilai keagamaan sangat terlihat jelas pada masa sekarang ini. Dulu budaya Islam sangat ngetren di Selami Mekah ini. Pada tempo Iskandar Muda yang sumber budaya di Timur Tengah dipadukan dengan seni India, sedikit pun tidak mengurangi marwah Islam. Rasul mati-matian berjuang dari tegaknya Islam di permukaan bumi ini, menyelamatkan umat dari sergapan jahiliyah, sehingga Islam ini megah, masyhur dengan akhlak yang mulia. Malah digoyahkan dengan cara memamerkan kemaluan. Inilah kapitalisme hadirin yang datang seiring dengan globalisasi yang akan melenyapkan nuansa-nuansa Islam di permukaan bumi ini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Hadirin, untuk menggiring koruptor dengan kepandaian rasanya impossible, karena ada pengacara-pengacara yang sangat jenius untuk melumpuhkan bukti-bukti kebenaran. Misi kita adalah menanamkan benih-benih iman dan takwa dalam sanubari generasi agar mereka tidak menyukai cara pintas dalam menggapai kekayaan. Dan kita juga mempunyai tugas untuk mengajarkan ilmu tauhid ke dalam setiap individual generasi agar iman dan takwanya dapat mengikis di setiap event yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengubah pemimpin yang bijak dengan senjata. Dunia bersatu melawan kita karena label kita saat itu ialah terorisme. Generasi yang berimanlah yang akan menjadi lurah beriman, camat beriman, gubernur beriman, presiden beriman. Bila lurah, camat, gubernur, presiden beriman, maka terjelmalah Islam di negeri kita tercinta ini. Begitu juga dengan akidah yang melanglang buana yang hanyut dalam wayan uang, wanita cantik dan jabatan yang tinggi, orang-orang Aceh yang sudah menjadi pendeta di luar negeri. Untuk sementara biarlah mereka di sana. Tetapi banyak masyarakat Aceh yang imannya rapuh, tampaknya sebelah helai rambut yang dirogoki oleh misionaris. Ajarkan mereka, satukan mereka dalam setiap majelis-majelis taklim di sudut-sudut daerah. Insya Allah dengan ini kita mampu menghadapi dunia global yang penuh fata morgana ini. Hadirin yang dirahmati Allah, tiba kita pada kesimpulan yang pertama. Era global adalah era rabun sehingga membuat erangan Allah menjadi samar-samar. Sebesar apapun pangkat kita, setinggi apapun derajat kita, keluarga kita terkenal di seluruh jagat raya, nama kita melayang-layang di setiap benua tanpa keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Janganlah berharap selamat dari guncangan zaman sekarang ini. Kalau bukan iman yang kita jadikan pagar untuk menghadang globalisasi, sepertinya tidak ada satu perisai pun yang bisa mengalahkannya. Hanya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah lah kita akan menjadi orang yang faizin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakni orang yang mempunyai kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, kami akhiri dengan sebuah pantun. Kuala jangka kejayaan banja, kuala kedada suka merata. Pada yang salah tentekanmu saja. Kamu bisa melakukan doa surga. Kil, sadaqallah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa iyyakum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan menyelesaikan syarahannya berasal dari Kecamatan Jenit dengan pensyarah